Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu kembali ya. Kali ini saya akan mengambil tema yaitu tentang bagaimanakah keadaan hidupnya orang yang pernah menghancurkan kita, ya, atau orang yang pernah berusaha untuk menghancurkan kita. Kita kepo, ya, kepoin si dia tentang bagaimana keadaannya, kehidupannya itu sekarang, bagaimana kelanjutannya ya. Nanti kita tetap pilih kartu ya, tapi mohon bijak dalam Anda menyikapi ramalan ini, karena ini hanya sebuah permainan. Jadikanlah teman ngopi semata. Janganlah kamu selalu mengambil patokan untuk setiap kali mengambil keputusan ya. Itu sangat namanya tidak bijak ya. Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe, yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa tekan subscribe, tekan tombol lonceng. Oke? Baiklah, langsung saja kita coba sampel ya. Kita kepo bagaimanakah kehidupannya orang yang pernah menghancurkan kita, atau orang yang pernah ingin menghancurkan kita. Seperti itu, kurang dan lebihnya ya. Kita nanti akan ambil 3 kartu. Jadi bagaimanakah keadaan hidupnya sekarang orang yang pernah ingin menghancurkan kita. Apakah dia baik-baik ataukah dia bagaimana, seperti itu keadaannya ya. Nanti kita coba lihat ya. A, B, C. A, B, C. Sekarang kita ambil masing-masing fil 1 kartu ya. Untuk A, B, dan C. Anda yang memilih fil A, B, dan C masing-masing kita ambil 1 kartu ya. Mohon maaf ya, ini bukannya kita mendahului takdir ya. Sekali lagi, ini hanya sebuah permainan. Mohon bijak ya, karena yang tahu ini itu semuanya itu hanya satu, dia yang di atas sana. Sekarang sudahlah, di tangan saya sudah ada 3 kartu kelihatan. A, B, C ya. A, B, C. A, B, C. Bagi Anda yang ingin mencoba menyocokkan kepo dengan orang yang pernah menghancurkan kamu, kehidupannya sekarang bagaimana, silakan pilih saja ya. Bila membutuhkan waktu banyak, jangan lupa pause dulu. Kalau sudah, langsung saja akan saya baca dari pilihan Anda yang A. Bagaimanakah keadaannya orang yang pernah menghancurkan kita? Ini gambarnya ya sayangnya. Ini kita kepo tentang bagaimana orang yang pernah menghancurkan kamu, kehidupannya sekarang bagaimana, atau keadaannya itu setidaknya bagaimana ya. Gambarnya jelaskan, keriting. Terus lihat kan, bagaimanakah keadaan orang yang pernah menghancurkan kamu. Di sini kamu sepertinya sih tidak move on, belum bisa melupakan, namun untuk dendamnya itu sebetulnya sudah tidak ada ya. Jadi kamu itu benci kalau ingat, dan itu pun sekilas saja bagi yang memilih fil A ya. Untuk keadaannya di sini sekarang dia sangat bermasalah sekali ya. Sepertinya dia itu untuk masalah ketenangannya pun tidak tenang, untuk masalah kebahagiaan pun, masalah kebahagiaan tentang kehidupannya pun seperti bermasalah. Terus tentang dia mungkin berbuat salah itu pun semakin kelihatannya menjadi, meskipun tidak sama kamu. Dan untuk menjadi orang yang tenang, orang yang fokus sama satu tujuan, itu pun sekarang sangat amburadul. Ini intinya hidupnya itu seperti banyak masalah. Tenang atau tidaknya itu tidak tentu ya, karena yang dia ingin gapai itu entah apa. Dia itu selalu bermasalah, dan masalah itu sepertinya selalu menghantui, nggak bisa diselesaikan. Jadi antara tenang dan tidak itu, dia itu berlalu saja, nggak kelihatan energinya. Bahkan di sini sepertinya kelihatannya dia tidak nyaman, dia tidak tenang. Keadaannya sekarang dia sangat tidak nyaman.
Bahkan di sini kelihatannya seperti hampir itu ya, kelihatannya hampir seperti apa, putus asa, putus asa dalam menjalani mungkin problem kehidupan atau kesusahan kehidupannya yang saat ini dijalani. Dia seperti putus asa ya, karena yang diharapkan saat ini seperti dia merasa tidak mungkin. Jadi itu menjadikan dia lelah, dia seperti down. Dan pikirannya itu sebetulnya semangat sih, pikirannya semangat, seakan dia itu siap untuk apa, menanti kabar keberhasilan atau menanti sesuatu yang setidaknya membuat celah itu terbuka, dia akan beraction. Namun di sini kapan terbukanya seperti nggak terbuka, makanya dia itu seperti apa ya, ya putus asa. Harusnya dia itu memegang bunga, harusnya dia itu memegang satu harapan. Di sini yang dia pegang itu apa ya, sesuatu yang ya keputusasaan, harapannya putus. Ini hidupnya seperti tidak menentu. Dan mungkin ini saat ini hampir mirip dengan keadaan kamu yang memilih fil A ya. Hampir mirip dengan keadaan kamu yang memilih fil A. Mungkin kamu situasi yang memilih ini, Anda yang pernah ingin dijatuhkan itu mungkin juga keadaannya saat ini lagi lumayan compang-camping ya. Itu yang memilih fil A. Jadi keadaannya itu sangat kurang pas. Orang yang pernah menghancurkan kamu, entah itu usaha, entah itu apapun ya, silakan Anda cocokkan dengan situasi kamu. Sekarang yang memilih fil B ya, bagaimana keadaan orang yang ingin menghancurkan, yang pernah menghancurkan kamu. Kamu orangnya itu ya, kamu orangnya apa, santai. Cuman santainya kamu itu seperti kadang sering kepo juga, sering ngomongin juga. Jadi sisa-sisa masalah yang pernah terjadi antara kamu sama dia itu kamu sering ngomongin. Meskipun itu tidak sering, tapi ini tidak padam. Kamu itu selalu sering ngomong. Sekarang bagaimana keadaannya di sini? Keadaannya dia lagi banyak sekali masalah. Dia masuk dalam situasi perangkap. Perangkap itu sangat menguras energi, sangat menguras pikiran. Dia ini tentang apa? Tentang perubahan. Mungkin di sini orang ini mungkin tersangkut satu masalah. Bisa entah itu masalah apapun ya. Cuman mungkin biasanya energinya ini lebih ke seperti utang piutang ya. Mungkin dia itu tersangkut di situ dan lagi tidak bisa, lagi susah untuk keluarnya. Terjerat ke itu, terus keluarnya itu susah, kesulitan. Dia hanya bisa berjalan separuh jalan, sementara harusnya tidak bisa, harus 100% tuntas tas ya. Cuman di sini dia itu hanya bisa menyelesaikan separuh saja. Jadi dia itu mau ndak mau dia di posisi yang belum selesai karena harus diselesaikan. Makanya di sini dia sangat, kepalanya isinya dengan masalah saja. Dia sudah terperangkap, jadi dia seperti gali lubang tutup lubang, ibaratnya seperti itu, nutup yang sini buka yang, jadi masalah itu entah itu utang piutang atau masalah apapun, kalau selesai yang ini buka lagi yang itu. Jadi ini berputar, masalahnya seperti berputar, makanya membuat dia itu semakin kacau. Ini yang memilih feel apa, feel B ya, keadaan orang yang pernah orang yang pernah ingin menghancurkan kamu. Dia keadaannya juga tidak stabil, karena mau tidak mau dia itu harus berdiri di titik yang belum selesai karena dia harus menyelesaikan. Dan ini sepertinya membuat dia itu ya hidupnya semakin kacau. Kalau dia itu punya sesuatu itu seperti nggak tahan lama. Kalau kerja itu seakan-akan dia kerja langsung habis, dia mendapat satu pemasukan langsung keluar, seperti itu keadaannya. Mungkin ya kurang dan lebihnya seperti itu. Semoga Anda paham dan jelas ya. Itu bagi Anda yang memilih fil B. Sekarang bagaimanakah keadaan orang yang pernah ingin
menghancurkan kamu, ya. Orang yang pernah ingin menghancurkan kamu, orang yang pernah menghancurkan kamu juga bisa, yang pernah ingin menghancurkan kamu juga bisa. Kamu cocokkan dengan situasi kamu, ya. Di sini kamu seperti tidak bisa melupakan masalah itu sampai sekarang, ya. Jadi kamu itu selalu ada di pikiran kamu, ada di hati kamu itu tentang kejadian itu, tentang kejadian mungkin kamu pernah ngalamin satu permasalahan, entah itu dalam usaha, entah itu dalam pertemanan, karena dia mungkin saingan kamu. Ini di sini kamu tidak bisa melupakan, makanya kamu seperti tidak mengikhlaskan. Karena energi tidak mengikhlaskan itu justru jatuhnya pada dia itu lumayan positif, ya. Energinya pada dia itu lumayan positif. Dia sekarang lagi apa? Lagi nyaman, pikirannya itu dia lagi di atas, karena apa kok kita bilang di atas, dia itu bisa mengatur. Jadi dia itu masih fine-fine saja, masih bisa usahanya itu dilancar-lancarkan saja, bahkan dia masih tetap jadi atasan. Karena dia masih punya wewenang untuk seperti kalaupun dia tidak punya bawahan, intinya dia itu energinya seperti di atas. Energi juga bisa dia punya betul-betul anak buah juga bisa, ya. Meskipun di sini ada satu kelelahan, ada satu apa? Diam, namun dia itu punya perasaan yang seperti apa, ya? Tidak bisa diselesaikan, seperti satu masalah yang tidak mungkin diselesaikan. Mungkin ini dia tidak lupa dan dia mungkin selalu keikutan masalah, selalu keikutan urusan-urusan yang sepertinya nggak bisa diselesaikan. Itu ngikut, tapi energinya sekedar saja, ya. Yang selebihnya itu dia memang orangnya masih positif, masih aman. Meskipun jadi ini itu ketika ada masalah ini itu sekedarnya saja, dia masih tetap stabil, dia masih tetap kontrol, dia masih tetap berbuat positif seperti itu. Justru ini kebalikannya diri kamu, ya, diri kamu yang seperti tidak bisa melupakan. Makanya kalau kamu bisa melepas, seakan-akan Tuhan itu nanti akan memberikan satu ganjaran, ya. Caranya seperti itu. Kalau kamu masih tetap memegang masalah itu, makanya lama. Seperti kamu tidak mengikhlaskan ketika kamu pernah diuji, karena sebetulnya semua itu hanya ujian, dan melalui orang itulah kamu mendapat ujian. Itu kurang dan lebihnya, ya, untuk yang memilih fil C. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan itu video singkat dari saya, ya. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum.